Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil video diskusi kelompok kami dengan mata kuliah Patologi Sosial dan Kriminatologi dengan dosen pengampu Ibu Rila Rahma Mulyani, MPSI Psikolog. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abel Mesyita dan rekan saya Ayova Denindra. Materi yang kami bacakan kali ini mengenai penyimpangan seksual. Menurut Suyatno, penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. B. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual. Yang pertama, fetishisme, yaitu ketertarikan seksual yang kuat terhadap objek non-manusia atau bagian tubuh tertentu, misalnya sepatu dan pakaian dalam. Kedua, voyeurisme, yaitu kesenangan mendapatkan rangsangan sesuai dengan mengamati orang lain yang sedang telanjang atau berhubungan seksual tanpa sepengetahuan mereka. Yang ketiga, eksibisionisme, yaitu dorongan untuk menunjukkan bagian tubuh, terutama organ genital, kepada orang lain tanpa persetujuan, seringkali terjadi dalam situasi publik. 4. Pedofilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap anak-anak, yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan paling serius dan ilegal. Kelima, sadomasochisme, yaitu praktik seksual yang melibatkan rasa sakit, dominasi, atau penyerahan di mana salah satu pihak mungkin mendapatkan kepuasan dari menyakiti atau disakiti. 6. Transvestisme, yaitu pernah terjadi kebiasaan atau kesenangan mengenakan pakaian lawan jenis, biasanya untuk mendapatkan kepuasan seksual. 7. Kink dan BDSM, yaitu aktivitas seksual yang mencakup berbagai praktik non-tradisional, sering melibatkan aturan, peran, dan eksplorasi batasan. 8. Zoofilia, ketertarikan seksual terhadap hewan yang merupakan tindakan ilegal dan tidak etis. 9. Kolektivisme, yaitu ketertarikan pada aktivitas seksual dengan beberapa pasangan, seringkali dalam konteks yang lebih luas atau kelompok. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua bentuk penyimpangan seksual menyebabkan HAM atau merupakan masalah dalam konteks konsensual dan aman. Namun, beberapa seperti pedofilia dan zoofilia dianggap melanggar hukum dan etika. Jika ada kekhawatiran atau pertanyaan lebih lanjut mengenai kesehatan seksual, sebaiknya berkonsultasi dengan profesional medis atau psikolog. C. Faktor-faktor penyebab penyimpangan seksual. Yang pertama, faktor perilaku. Faktor perilaku yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja, yaitu perilaku berpacaran yang terlalu bebas dan juga rasa penasaran terhadap hubungan seksual. 2. Faktor keluarga. Faktor keluarga yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja adalah perceraian orang tua atau kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. 3. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja yaitu lingkungan pergaulan bebas dan peluang yang mendukung untuk berbuat melakukan hubungan seksual. D. Akibat penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual dapat memiliki berbagai konsekuensi, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin timbul. Yang pertama, masalah kesehatan mental. Individu dengan penyimpangan seksual sering mengalami stigma dan tekanan sosial yang dapat menyebabkan kecemasan, depresi, atau gangguan psikologis lainnya. Yang kedua, hubungan yang tercemar. Penyimpangan seksual dapat merusak hubungan pribadi, ketidakcocokan dalam preferensi seksual atau penyalahgunaan kepercayaan dapat menyebabkan pertikaian dan perpecahan. Yang ketiga, problematika hukum. Beberapa bentuk penyimpangan seksual seperti pedofilia dan zoofilia adalah ilegal dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius termasuk penahanan dan pendaftaran sebagai pelanggaran seksual. Yang keempat, stigma sosial.
Individu yang terlibat dalam perilaku seksual menyimpang mungkin menghadapi stigma, pengucilan, atau penilaian negatif dari masyarakat yang dapat berdampak pada kehidupan pribadi dan profesional mereka. Yang kelima, risiko penyakit menular seksual atau disebut PMS. Praktik seksual tertentu dapat meningkatkan risiko terjadinya PMS, terutama jika tidak menggunakan metode perlindungan yang aman. Usaha penanggulangan penyimpangan seksual. Penanggulangan penyimpangan seksual memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis pada pendidikan, dukungan, dan intervensi kesehatan. Berikut adalah beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menangani penyimpangan seksual. Yang pertama, edukasi seksual. Meningkatkan pemahaman tentang seksualitas, batasan, dan perilaku sehat melalui pendidikan yang komprehensif sejak usia dini dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran. Yang kedua, konseling dan terapi. Menyediakan akses kepada konseling dan terapi bagi individu yang mengalami penyimpangan seksual. Terapi dapat membantu mereka memahami perilaku mereka dan mengembangkan strategi untuk mengelola kecenderungan mereka. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Kampanye kesadaran di masyarakat tentang bahayanya penyimpangan seksual dan pentingnya perlindungan diri, serta bagaimana mengenali tanda-tanda perilaku yang berbahaya. Yang keempat, sumber daya kesehatan mental. Menyediakan sumber daya kesehatan mental yang mudah diakses, termasuk dukungan psikologis, hotline darurat, dan grup dukungan untuk individu dan keluarga. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat mengurangi penyimpangan seksual dan memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkannya, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. F. Analisis layanan BK untuk penanggulangan penyimpangan seksual. Layanan bimbingan konseling memiliki peran penting dalam penanggulangan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual dapat mencakup berbagai perilaku yang dianggap menyimpang dari norma-norma sosial atau moral, dan dapat menimbulkan masalah tidak hanya bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga untuk masyarakat luas. Berikut adalah beberapa poin analisis mengenai layanan BK dalam konteks ini. Yang pertama, identifikasi masalah. Layanan BK dapat membantu dalam mengidentifikasi individu yang mengalami masalah terkait penyimpangan seksual melalui konseling. Para konselor dapat menggali latar belakang, alasan, dan perilaku individu yang bersangkutan. Yang kedua, pembinaan dan edukasi. Konselor BK dapat memberikan edukasi mengenai isu-isu seksualitas, hubungan yang sehat, dan norma-norma sosial. Pengetahuan yang tepat dapat membantu individu memahami perilaku mereka dan konsekuensinya. Program pendidikan seks yang komprehensif dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan seksual dan hubungan yang saling menghormati. Yang ketiga, pendekatan terapeutik. Layanan BK dapat menyediakan pendekatan terapeutik bagi individu yang membutuhkan bantuan. Ini mungkin termasuk terapi berbicara, terapi perilaku kognitif, atau pendekatan lain yang dapat membantu individu memahami dan merubah perilaku yang tidak diinginkan. Penting untuk mengatasi penyebab mendasar dari penyimpangan seksual yang mungkin termasuk trauma, masalah psikologis, atau faktor lingkungan. Yang keempat, dukungan emosional. Konselor dapat memberikan dukungan emosional kepada individu yang merasa tertekan, bingung, atau terasing akibat perilaku mereka. Dukungan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi individu untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka. Yang kelima, keterlibatan keluarga. Layanan BK juga dapat melibatkan keluarga dalam proses konseling. Keluarga yang terlibat dapat memberikan dukungan tambahan dan membantu individu dalam perubahan perilaku mereka. Program konseling keluarga dapat membantu komunikasi yang lebih baik dan pemahaman di antara anggota keluarga tentang isu-isu yang dihadapi. Yang keenam, pencegahan. Melalui program-program pencegahan di sekolah atau masyarakat, layanan BK dapat membantu mengurangi stigma seputar penyimpangan seksual dan menciptakan kesadaran tentang pentingnya menerima dukungan profesional ketika dibutuhkan. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat luas dapat membantu mengubah pandangan terhadap isu-isu seksual dan
dan memperkuatkan nilai-nilai positif. Yang ketujuh, kolaborasi dengan institusi lain. Layanan BK perlu bekerja sama dengan institusi lain seperti lembaga kesehatan, psikologi, dan sosial untuk memberikan pendekatan yang holistik dalam menangani masalah penyimpangan seksual. Yang kedelapan, etika dan kerahasiaan. Konselor harus mematuhi kode etik yang mengatur kerahasiaan dan perlindungan privasi klien. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan dan memberikan rasa aman bagi individu yang membahas isu yang sensitif. Kesimpulan, penyimpangan seksual adalah kondisi ketika penderitanya merasa gairah seksual yang intens atau tidak normal secara berulang pada objek, aktivitas, atau situasi yang umumnya tidak menimbulkan gairah seksual pada orang lain. Kondisi yang disebabkan oleh banyak hal ini bisa menimbulkan berbagai masalah pada diri penderitanya jika tidak diatasi.